waktu dan tempatnya, Mas Ari, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Ya, sebenarnya Kultur Liberasi ini juga sebuah nama yang sebenarnya nggak ada. Nama ini nggak ada. Kita men-create this word gitu ya. Aku sama Mel kita ngobrol dari beberapa opsi pilihan. Intinya sebenarnya kami Mel terutama gitu sangat terinspirasi, gitu, sangat menyenangi fenomena yang terjadi dinamika budaya. Jadi terutama dalam konteks akulturasi budaya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya adaptasi budaya ini kan sebenarnya pasti terjadi gitu kan. Bukan pilihan sebenarnya, udah pasti budaya itu beradaptasi. Dan dalam adaptasinya ini biasanya tuh ada konflik-konflik. Ya. Kita sebutnya biasanya ada konflik horizontal, itu biasanya terkait dengan teknologi gitu, yang muda dengan yang tua dan seterusnya. Nah, sama satu lagi sebenarnya yang kurang yang agak mendapat perhatian adalah konflik di lintas generasi. Artinya ketika budaya ini beradaptasi, itu kan kita nggak boleh melupakan ada perbedaan generasi. Iya. Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Nah, Kultur Liberasi sebenarnya bercerita tentang bagaimana kita gitu ya mengusulkan, mendorong, which is ini yang kita lakukan juga sebenarnya. Kita terus berusaha berkompromi sebenarnya di antara konflik-konflik ini. Jadi satu keseimbangan di mana keseimbangan supaya ketika terjadi konflik itu mau berkompromi. Jadi tidak semata-mata berpikir mana yang nggak boleh, mana yang tidak boleh, karena biasanya kalau budaya itu kan dalam adaptasinya itu selalu tuh mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, jadi kulturasi ini gimana caranya kita bisa meregenerasi budaya kita secara berimbang di antara para pelaku budaya yang para seniman dan konsumen budaya yang menikmati budaya. Itu sebenarnya. Iya. Personal dan cukup dalam juga buat aku sendiri, karena sebelumnya itu aku sangat tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan sosial dan budaya gitu. Jadi tapi betul-betul yang namanya mengenal wastra, terus betul-betul yang namanya berkenalan dengan budaya wastra gitu ya. Kan aku di fashion, tentu saja yang paling dekat dengan fashion adalah wastra. Itu pada saat aku bergabung dengan Dewan Kerajinan Nasional dan sekarang juga bergabung dengan Warisan Budaya Indonesia. Dan di situ aku beneran kayak ditampar gitu. Karena kenapa? Karena sebelumnya aku nggak terlalu bisa mengolah wastra karena aku tidak merasakan sedalam apa value dari selembar kain tradisional yang kita punya gitu. Pada saat aku join di Dekranas dan berhadapan langsung dengan perajin, wow sih, kayak ternyata prosesnya seperti ini, serumit ini, segila ini, tapi tidak di value segitunya gitu. Jadi dengan wastra yang berbulan-bulan mereka bikin 3-4 bulan hanya dihargain 250.000, 400.000 tuh rasanya gimana gitu. Dan aku juga melihat dengan kayak gitu, melihat kesenjangan dan konflik-konflik yang ada di situ dalam pewarisan budaya gitu. Jadi si wastra-wastra yang super cantik ini ternyata mulai banyak yang punah karena anak-anak si perajin ini lebih memilih untuk bekerja di tempat lain, misalnya di minimarket atau dia di kafe atau malah melakukan yang lain gitu. Mungkin jadinya menenun itu bukan sesuatu yang cool, bukan sesuatu yang patut
diteruskan. Jadi tapi aku percaya mereka mengikuti, they will follow the money gitu. Jadi selama kita membeli menggunakan wastra dan uangnya ada, mereka, aku yakin sih mereka pasti mau meneruskan usaha dari ibu bapaknya. Nah, gimana cara untuk mewariskan si budaya ini supaya ada regenerasi di perajin? Salah satunya dan harus kita adalah meregenerasi customernya juga. Jadi jangan cuma mak gue doang yang pakai gitu, tapi ini sesuatu yang memang generasi kita atau generasi adik-adik kita tuh memang keren pakai gitu. Jadi kalau si generasi Z melihat bahwa oh ternyata keren ya wastra itu diginiin, sesuatu yang bisa gue pakai, dan akhirnya si perajin muda-muda ini pun melihat mereka memproduksi sesuatu yang cool gitu loh. Ternyata yang anak-anak muda juga suka pakai gitu. Jadi ini PR buat kita semua. Dan malam ini salah satu sedikit kontribusinya aku di budaya wastra Indonesia. Jadi supaya mungkin ada angle baru yang bisa men-trigger teman-teman generasi ke bawah untuk bisa lebih mendigest mengolah wastra itu seperti apa. Dan kayak tadi Mas Arif bilang tuh suka ada boundaries ke atas and then boundaries horizontal juga gitu kan. Jadi kalau boundaries ke atas tuh kayak ini tuh nggak bisa dipakai buat ini. Ini tuh motifnya saklek. Ini pakem seperti ini. Nah itu yang suka bikin anak-anak muda terserah deh gitu. Akhirnya aduh banyak banget aturan, gue nggak mau pakai. Akhirnya mereka menghormatinya dan nggak ngapa-ngapain. Iya. Cara mereka aja gitu. Mereka respect, cuman nggak diapa-apain. Karena nggak yakin tersalah lagi gitu. Oke. Sama sebenarnya regenerasi ini tadi kan Mel bilang terhadap customer, itu juga terhadap si pelakunya, artinya para pengrajinnya. Nah, seringkali kita temui kalau di lapangan itu gini, mereka menganggap bahwa kalau ibunya pengrajin, anaknya pengrajin, itu enggak. Kita nyebutnya it's not bred in the bone. Gitu. Jadi budaya ini harus diajarkan. Dia bersifat itu diajarkan, tidak cukup diperkenalkan dan tidak jaminan gitu ya. Ini kita temui banyak banget. Kalau kita di Bali misalkan, itu benar-benar pemintal dan penurunnya itu nenek-nenek semua. Gak ada anak mudanya mau regenerasi untuk mengerjakan itu. Biasanya mereka maunya ngebatik. Tapi kalau menenun dan memintanya itu bisa dibilang in danger sebenarnya. Untuk yang tadi untuk batik. Jadi makna pelestarian